SMA Negeri 4 Kota Jambi mempersembahkan Putri Pinang Masa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, kami ucapkan pada penonton yang menyaksikan persembahan kami. Inilah kisah Putri Pinang Masa. Kisah bermula dari istana seorang raja yang bijaksana, memimpin negeri. Namun tak kunjung punya istri. Jauh aku melangkah, bertualang hingga ke berbagai negeri. Semua tempat yang aku singgahi telah aku catat dalam buku harianku ini. Sekarang ini, aku berada di pantai timur Pulau Sumatera, sebuah negeri yang terkenal kaya raya karena banyak memiliki tambang minyak tanah. Di sini, ku catat juga bahwa negeri ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Namun sayang, seribu sayang, raja sibuk memimpin negeri hingga tak kunjung memiliki seorang permaisuri. Sementara itu, waktu terus berjalan, usia raja semakin senja, keluarga kerajaan semakin resah. Mereka khawatir apabila raja tak punya keturunan, takkan ada penerus tahtanya. Ya, mana mungkin raja punya keturunan kalau raja sendiri tidak punya istri? Ada-ada saja cerita ini. Wahai anakku, lihatlah bunga-bunga itu di taman. Betapa cantiknya. Tidakkah kau tertarik dengan salah satu bunga yang ada di taman itu? Apa maksud Bunda? Maksud Bunda, dari sekian banyak wanita cantik di negeri ini, tidakkah kau tertarik untuk menjadikannya seorang permaisuri? Saya juga sedang memikirkannya, Bunda. Jangan hanya dipikirkan, tapi segera ditindaklanjuti, segera dieksekusi. Apa kau tak bosan hidup sendiri? Ingatlah anakku, usiamu semakin senja. Baik, Bunda. Saya mengerti. Sebenarnya, saat ini saya sedang memilah dan memilih calon istri. Saya tidak ingin salah pilih, Bunda. Bagus kalau begitu, tapi jangan lama-lama. Nanti bunga-bunga akan layu karenanya, karena kau terlalu lama memilah dan memilihnya. Ingat anakku, kau adalah raja. Iya, Bunda. Saya akan selalu mengingatnya. Saya berjanji. Nah, begitu. Baru itu anak Bunda. Bunda sudah merindukan seorang menantu yang bisa memberikan cucu. Sekarang kita istirahat.
hari sudah mulai gelap. Ayo kawan kita sambut ini hari, untuk berdagang, untuk berladang dan bertani. Jangan lupa berdoa pada Ilahi, agar hidup kita selalu diberkahi. Ayo kawan kita sambut ini hari, bawa parang, bawa cangkul dan gergaji. Jangan lupa bekerjalah dengan hati, agar berkah yang didapat itu pasti. Pek, oi Pek, sinilah. Ngapo? Aku ada gosip yang lagi viral. Gosip apa lagi yang kau ketemu nih? Itu tentang raja kita. Memangnya ngapo dengan raja kita? Dari kabar yang aku dengar, raja kita tuh lagi cari calon permaisuri. Kabar lama itu tuh. Dari dulu juga raja cari calon permaisuri, tapi tetap beda dapat-dapat. Karena raja kita tuh terlalu pilih-pilih. Iyo, wajar be kalau raja kita tuh pilih-pilih. Namanya bae raja. Benar Nis, saking sibuknya ngurus negeri sampai lupa nak nyari bini. Iya, tapi lupanya kelamuan. Masa raja kita mau bujangan terus? Jadi bujang lapuk? Hus, jangan keras-keras, dia terdengar orang istana. Jadi kalau tahu Pek kabar itu? Kamu nanya? Sudah, ayo kita pergi mumpung hari masih pagi. Nak cari perempuan macam apa lagi raja kita itu? Dah kurang di tempat kita ini. Banyak perempuan-perempuan cantik. Mungkin cari yang lebih, Jang. Lebih apa nyoluk? Yo, lebih cantik, lebih muda, lebih kaya, pintar, pokoknya yang serba lebih. Memang ada perempuan macam itu. Pastinya ada lah. Di antara sekian juta perempuan, bahkan yang lebih gila dari itu pun ada. Bebenar Lup. Di mana kau ketemu perempuan macam tu? Benar. Aku tak bohong. Sekali waktu aku pergi ke negeri seberang, di sanalah aku ketemu dengan seorang putri. Cantik memang. Kalau tak salah dengar, namanya Putri Pinang Masa. Paras wajahnya sungguh cantik. Siapapun laki-laki yang mandangnya pasti langsung jatuh cinta. Jadi, kau pernah jatuh cinta juga dengan putri itu? Hah? Sebagai laki-laki normal, aku pun ngerasain juga. Cuman, aku tahu dirilah. Apalah arti seorang kulup yang hari-harinya bergelut dengan lumpur di sawah. Yang sabarlah lo. Kau janganlah merendah. Kita semua ini adalah petani juga. Cuma sayang, Putri Pinang Masa nih punya sifat yang tak bagus. Kalau kata orang tuh, dia sangat senang dengan kemewahan, harta benda, emas permata, dan rumah yang megah. Kesenangannya nih membuat dia menjadi tamak. Wah, lengkap nian informasi kau nih. Belum, masih ada tambahannya. Yang lebih gila lagi, Putri Pinang Masa nih dah ada habisnya mencari harta. Pokoknya dia mau ngumpulin duit banyak-banyak supaya dia bisa berpoya-poya. Terkadang cara yang dia gunain juga tak bagus. Contohnya, dia suka merampas hak milik orang lain. Oh, jadi itu yang kau bilang perempuan serba lebih? Tidak gitu juga kali. Masih banyak juga perempuan-perempuan yang cantik, muda, kaya, pintar, dan berhati mulia. Contohnya istriku sekarang, dia mau menerimaku apa adanya.
Ya iyalah, air laut itu asin sendiri kawan, tak ada yang menggarami. Kalau bukan kau sendiri yang memuji istrimu, tak akan ada yang memuji. Sudah. Jadi tak rencana awal kita nih nebang pohon kelapa tuh? Kalau aku sih jadi. Aku jadi. Kalau aku sih yes. Yes. Berangkat. Mohon ampun beribu ampun, mohon maaf beribu maaf Baginda Raja. Izinkan paman berbicara. Silakan paman. Apa yang mau paman sampaikan kepadaku? Jadi begini Baginda Raja. Mungkin tadi Baginda telah mendengar semua percakapan rakyat Baginda. Pada dasarnya, rakyat sangat mencintai Baginda. Rakyat sudah tidak sabar menginginkan Baginda mempunyai seorang pendamping hidup, yaitu seorang permaisuri. Ya, saya mengerti paman. Panjang lebar mereka berbicara, tapi yang dituju cuma satu, yaitu aku. Tadinya aku ingin mendengar banyak, bukan hanya satu, agar aku tahu mana yang kurang dan mana yang tidak pas dalam menentukan kebijakan di negeri ini. Jadi apa rencana Baginda selanjutnya? Aku harus segera beristri paman. Aku akan mempersunting Putri Pinang Masa, seperti yang ramai dibicarakan oleh rakyatku. Putri Pinang Masak tuanku? Iya paman. Kenapa? Bukankah ia seorang gadis yang cantik jelita, yang katanya terkenal dengan wajahnya yang menawan dan kulitnya yang putih kemerah-merahan? Maksud paman? Sudahlah paman. Aku mengerti. Aku sudah mendengar semuanya. Aku tidak peduli dengan sifatnya. Aku terlanjur kepincut dengan kecantikannya. Hari ini juga aku akan melamar Putri Pinang Masa. Baik Baginda, kalau itu sudah menjadi keputusan Baginda, paman akan tunduk pada keputusan itu. Dan paman berdoa, semoga apa yang Baginda niatkan akan terlaksana. Terima kasih paman atas doa restunya. Sekarang kita ke istana untuk menyiapkan kebutuhan lamaran. Aku melihat bunga yang cantik jelita, indah warnanya, harum wanginya. Namun hati-hati bila ingin memetik, karena duri ada di sekeliling tangkainya. Wahai penyanyi, sungguh merdu suaramu, tetapi liriknya sangat mematikan. Cinta Putri Pinang Masak adalah hal keterlaluan, bersyarat akal-akalan agar pernikahan dibatalkan. Raja tua yang merana tak kusangka berhati mulia. Walau duri telah melukai, namun tetap rendah hati. Bagaimana para dayangku? Apa aku kelihatan cantik? Sungguh kecantikan Tuan Putri seperti bidadari. Tak seorang pun yang bisa menandinginya, Tuan Putri. Benar, Tuan Putri. Wajah Tuan Putri sungguh menawan. Kulitnya putih kemerah-merahan. Berbeda dengan kulit sinilam, sudah hitam, jelek lagi. Biarin, hitam itu manis, hitam itu eksotis tahu. Daripada kau, tidak jelas, hitam tidak, putih juga tidak. Kata siapa tidak jelas? Coba lihat pakai kaca pembesar. Kulitku ini sawo matang tahu. Sawo matang, saking matangnya jadi sawo busuk. Hahaha. Sudah, tidak baik saling membuli. Kita harus bersyukur masih punya wajah. Sekarang sebaiknya kita adakan hiburan untuk Tuan Putri. Bagaimana Tuan Putri? Apakah kami diizinkan? Dengan senang hati. Silahkan para dayang.
Salam hormat Tuan Putri. Salam hormat, Tuan. Mohon maaf, saya mau bertanya. Tuan siapa dan dari mana? Saya adalah Raja. Raja dari pantai timur Pulau Sumatera. Lalu, ada maksud apa Baginda datang kemari? Kecantikan Tuan Putri telah mengundang saya untuk datang kemari. Jadi, maksud kedatangan saya ingin melamar Tuan Putri. Kalau Tuan Putri setuju, saya akan menjadikan Tuan Putri sebagai permaisuri. Sebentar Baginda Raja, saya mohon izin untuk berbicara dengan para dayang. Silakan Tuan Putri. Bagaimana Nilam? Baginda Raja melamar aku tidak bisa menolaknya. Ya, jangan ditolak kalau begitu. Kok repot amat sih, Tuan Putri? Bukan begitu Nilam. Kalau aku menerima lamaran Baginda Raja, bukan berarti aku suka sama Raja. Tetapi, aku ingin hidup dengan penuh kemewahan di istana. Sebaiknya pertimbangkan dengan matang, Tuan Putri. Kalau itu yang menjadi tujuan Tuan Putri, jangan menyesal di kemudian. Jadi, sebaiknya bagaimana Nilam? Menurut pendapatku, terima sajalah lamaran itu. Terima apanya? Enak saja. Masa aku harus menikah dengan raja tua itu? Raja ya raja, tapi harus sepadan dengan aku. Ya, kalau begitu tolak saja. Selesai. Tidak bisa. Aku sungkan untuk menolaknya, Nilam. Kalau padi, katakan padi. Jangan padi ditampi-tampi. Kalau jadi, katakan jadi, Tuan Putri. Jangan jadi dinanti-nanti. Baiklah, Nilam. Setelah aku berpikir, aku akan terima lamaran itu. Tapi dengan syarat yang bisa membatalkan lamaran itu. Kenapa begitu, Tuan Putri? Ya, karena syarat yang akan kuajukan tak akan mungkin dia penuhi. Dengan demikian, batallah lamaran itu. Maaf Baginda, telah menunggu lama. Tidak apa-apa. Jadi, bagaimana keputusannya? Apakah lamaranku diterima atau ditolak? Saya akan menerima lamaran Baginda, tapi ada syarat yang harus Baginda penuhi. Syarat apa yang harus aku penuhi? Hamba ingin istana yang sangat indah dan megah. Namun, istana itu harus selesai dibangun dalam waktu semalam saja. Baiklah, aku terima tantangan itu. Aku tak keberatan. Akan kupenuhi syaratmu itu. Saya tunggu kabarnya Baginda. Tapi ingat, sebelum terdengar kokok ayam. Wahai para pengawal setiaku, kumpulkan seluruh rakyat dan ahli pertukangan. Kita akan membangun istana megah di sini dalam tempo semalam. Baik, Baginda Raja. Perintah tuanku akan segera kami laksanakan. Sesuai dengan perintah Baginda Raja, pengawal, kerjakan. Siap, Baginda. Wahai rakyat pantai timur, Baginda Raja bertitah untuk membangun istana. Wahai rakyat pantai timur, Raja bertitah akan membangun istana. Wahai rakyatku yang tercinta, atas nama Raja, aku memohon kepada kalian semua untuk bergotong royong membangun istana yang indah dan megah. Istana itu akan kupersembahkan kepada Putri Pinang Masa sebelum pagi atau sebelum ayam berkokok sebagai syarat diterimanya lamaranku. Jadi, sekali lagi, aku memohon kepada kalian semua untuk bekerja keras agar istana cepat menjelma. Selamat bekerja. Kerja-kerja, ayo kita kerja, gotong royong membangun istana. Hadirkan semangat, kuatkan tekad, tegakkan kehormatan yang mulia.
ayo kita kerja, membangun istana sungguh mulia, untuk kejayaan bangsa dan negara, adil dan makmur rakyat sejahtera. Awas Dul, kayu nimpo kepala. Tenang Jo, aku siapkan tiang penyangga. Bawa apa nih? Bawa nian, kau kentut ya Dul? Bukan aku, Kodel kali yang kentut. Hehehe, maaf kawan, Kodel ini sakit perut. Ah, dasar kau nih Del. Del tak Kodel, Kodel. Tuh kan, Kodel kentut lagi. Sudahlah, jangan main melulu, biar istana cepat selesai. Ah, siap, Komandan. Aku dengar istana sudah separuh jadi, padahal hari masih tengah malam. Ini tidak boleh terjadi. Aku tak ingin istana itu jadi sebelum pagi. Aku tak ingin menjadi seorang permaisuri si raja tua itu. Oh, aku benar-benar takut. Tapi bagaimana caranya untuk menggagalkan istana itu? Ayolah, berpikirlah, di manakah ide-ide jeniusku? Ketika hati Putri Pinang Masak sudah terkunci di ruang gelap, maka siasat jahat pun datang secepat kilat. Cahayanya yang terang, seterang lampu yang ia nyalakan di dekat kandang ayam. Oh, para penggelana, dengarkan ayam-ayam itu berkokok lebih dini karena mengira matahari telah terbit. Siapa yang tergoda melihat kecantikan, bersiaplah untuk menerima kenyataan. Dia akan merana karena jatuh cinta, dia akan terluka karena duri dusta. Hilang harta, hilang nyawa, hilang sudah kehormatan raja. Hilang harta, hilang nyawa, hilang sudah kehormatan raja. Sekarang aku punya akal. Aku harus mengelabui raja. Akan kubuat ayam-ayam ini berkokok lebih dini sehingga raja gagal membangun istana sebelum pagi. Oh, sungguh cemerlang ideku. Wahai rakyatku yang setia, mari kita sudahi pekerjaan ini. Kenapa Baginda? Istana ini hampir selesai. Kita hanya perlu memolesnya sedikit saja. Betul katamu. Tapi kita telah kalah. Aku berjanji pada Putri Pinang Masak akan menyelesaikan istana ini sebelum pagi atau sebelum ayam berkokok. Tapi sebenarnya ini belum terlalu pagi Baginda. Bahkan matahari saja belum tampak. Bagaimana bisa ayam-ayam itu berkokok? Betul tuanku, ini sungguh aneh. Sudahlah, mari kita akhiri saja. Aku akan membayar kalian semua. Lalu kembalilah ke rumah masing-masing. Baik Baginda, kami semua mohon pamit. Silakan. Baginda telah gagal memenuhi syarat yang saya minta. Lalu, apakah istana itu mau Baginda hancurkan? Apakah harta benda bagimu sangat penting, Putri? Tentu saja sangat penting. Di dunia ini, siapa yang tak suka uang dan emas permata? Kalau begitu, aku serahkan istana ini untukmu. Selain itu, aku akan memberimu emas dan perak agar kau bahagia. Itu semua kuserahkan sebagai bukti cintaku padamu. Aku tak mengapa walau kau tak membalasnya. Benarkah?
Kenapa Baginda ingin memberikannya padaku? Tak mengapa. Anggap saja ini semua hadiah dariku. Tetapi aku mohon, jangan hancurkan istana ini, karena semua ini jerih payah dari rakyatku. Aku pikir tadinya cerita ini akan kuakhir di sini, karena Putri Pinang Masak sudah mendapatkan semua yang diinginkannya, berupa istana yang megah, uang, emas, dan perak dari hasil menggagalkan pernikahan dengan raja. Tetapi ternyata cerita masih berlanjut. Sifat ketabakan Putri Pinang Masak semakin menjadi-jadi. Tidak puas dengan apa yang baru didapatnya, dia malah mau menguasai wilayah pantai timur yang merupakan daerah kekuasaan raja. Maka disusunlah rencana jahatnya. Ia jual semua harta benda pemberian raja, sebab ia ingin membayar prajurit untuk menyerang sang raja. Wahai rakyat negeri pantai timur, raja kalian sudah terbunuh. Kini wilayah pantai timur menjadi wilayah kekuasaanku. Dan pada hari ini aku mengubah nama negeri pantai timur menjadi negeri Putri Pinang Masak. Rupanya cerita harus berakhir di sini. Setelah menjadi negeri Putri Pinang Masak, seluruh rakyatnya menyebutnya sebagai negeri Pinang. Dalam bahasa Jawa, Pinang adalah Jambe. Lalu orang-orang menjadi terbiasa menyebutnya negeri Jambe. Namun lama-kelamaan kata-kata negeri Jambe berubah menjadi negeri Jambi hingga saat ini. Adapun akhir dari nasib Putri Pinang Masak, ku dengar ia tidak merasa bahagia karena selalu dihantui ketakutan oleh prajurit bayaran yang ia sewa karena banyak tuntutan. Seiring Balam dan Merbah, Merbah lalu Balam pun mandi. Seiring salam dan sembah, sembah lalu salam pun kembali. Kami angkatan muda, belajar dan berkarya, menjunjung tinggi budaya negeri.
manusia. Wassalamualaikum